Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. 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 Ya, kami ucapkan selamat datang seberapapun kita yang baru hadir pagi hari ini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Kita berdoa. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan Ia berkenan untuk memberkati kita. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh bergerilya dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah puji-pujian pengagungan Allah ada dalam perongkongan mereka. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama sebagai keluarga Allah dalam Wana GKI Rehoboth Marturia, datang menghampiri tahta anugerah-Mu untuk beribadah, menyembah-Mu, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ingin selalu
setia dalam kami. Terimalah semua sumpah bakti kami pada hari ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Glory hanya bagi-Mu ya Tuhan. Janji-Mu selalu tertepati dalam hidup kami. Karena itu kalau kami ada sampai dengan hari ini, semuanya karena kasih setia Tuhan yang Kau telah janjikan bagi setiap kami. Pagi ini bersama-sama selalu keluarga Marturia datang hampiri tahta anugerah-Mu, seraya menaikkan segala hormat, pujian, sembah bakti kami kepadamu. Kami juga membawa persembahan-persembahan yang lain. Karena itu terimalah kami, dan biarlah hari ini kami dapat bersuka cita di hadapan-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Berkati kami, lawan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Mohon urapan bagi semua hamba-hamba yang ada di altar ini, sehingga pelayanan pada pagi hari ini hanya dipersembahkan hanya untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami tabiskan dan kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal yang esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam hari sama-sama kita angkat pujian
biarlah datanglah kebaikan. Kesaksian di antara jemaat Tuhan, saya persilakan. Boleh, jika tidak ada, kita akan menjalankan kantong persembahan. Saya minta kesediaan dari Pak Eko untuk menjalankan kantong persembahan. Dan saya akan membacakan satu dari firman Tuhan untuk kita, yaitu terdapat dalam Mazmur nomor 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Dan pagi hari ini kita kembali lagi di sini karena kemurahan-Mu yang begitu besar terhadap anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan serang persembahan yang telah Engkau berikan pada kami berkat yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapak. Saya yakin Tuhan akan melindungi anak-anaknya dan Tuhan selalu memimpin kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
dan Tuhan akan sucikan tangan-tangan yang memberikan, supaya apa yang sudah diberikan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian Allah sanggup. Dalam hidupmu ini
kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk cinta kasih-Mu yang melimpah kepada setiap kami, pada setiap pribadi kami. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami, walaupun terkadang kami tidak mengasihi Tuhan. Bapak Surgawi, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap memberikan firman Tuhan punya pesan kepada setiap pribadi kami, dan kami mau tangkap pesan tersebut untuk memperbaharui hidup kami, membuat kami semakin mengenal Engkau, membuat kami semakin mencintai Engkau, dan bahkan bisa mengoreksi diri kami apakah kami benar atau tidak di hadapan Tuhan. Berkati ruangan ini Tuhan, berkati kami semua, biar kami fokus sebentar untuk beberapa menit ke depan, dan kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan firman-Mu disampaikan sesuai dengan keinginan hati. Kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan, dan berkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Gak ada yang biasa-biasa, semua luar biasa ya. Amin. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita bisa beribadah kembali, dan kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebuah kisah, saya nggak tahu apakah pernah dengar atau tidak, tapi ini kisah ini jarang juga terdengar ya. Ini kisah John Godfrey Saxe namanya, dari India. Jadi kisah ini terkenal sekali di India, dan ini berbicara tentang sudut pandang yang paling dikenal dengan oleh orang-orang India. Jadi kisah ini menceritakan tentang 6 orang buta yang mendengar bahwa seekor gajah akan ada di kota di mana mereka berada. Ya. Kemudian setelah mereka mendengar itu, mereka pergi untuk melihat, sebenarnya mau menyaksikan, karena mereka buta 6 orang. Mereka pengen melihat, mendengar, meraba apa sih gajah itu, seperti apa itu gajah. Nah, jadi mereka ingin menggunakan indera peraba mereka setiap mereka untuk mencari tahu, mendeskripsikan seperti apa itu gajah. Ya, tadi harusnya saya bawa gajah tapi saya lupa. Boneka gajah ya. Jadi mereka ingin tahu bagian tertentu dari gajah. Nah, kemudian setelah mereka memegang gajah, kemudian meraba gajah seperti apa, kemudian ketika belakangan mereka ditanya apa itu gajah, dan mereka memberikan jawaban berbeda setiap orangnya. Jadi ditanya kepada orang buta ya, yang satu ditanya, apa itu gajah? Dan kemudian orang itu jawab, gajah itulah waktu itu dia menyentuh kakinya gajah ya. Kemudian dia mengatakan gajah itu bagaikan sebatang pohon ya, karena dia hanya memegang kakinya. Kemudian orang yang kedua, dia memegang belalainya ya. Kemudian dia mengatakan gajah itu seperti seekor ular panjang, gede. Kemudian ada orang buta yang lain meraih ekornya, dan dia berkata gajah itu mirip dengan seutas tali yang agak lumayan besar. Dan mereka masing-masing mendeskripsikan gajah itu sesuai dengan apa yang dia pegang ya. Nah, sudut pandang mereka ini berbeda setiap orang lain ya. Kemudian tetapi yang jadi masalah adalah informasi mereka ini tidak lengkap. Akibatnya mereka tidak menjawab deskripsi gajah dengan benar dan utuh. Ya, cara pikir mereka, sudut pandang mereka tidak lengkap, dan itu disebut dengan sudut pandang yang cacat dan tidak utuh. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itu tentu juga dipengaruhi oleh sudut pandang kita.
ketika melihat sebuah peristiwa yang terjadi kepada kita, kita apakah menganggapnya sebagai tragedi atau komedi? Kita menganggap sebuah kejadian yang terjadi kepada kita melihatnya sebagai kesempatan atau justru mau menghancurkan kita? Atau kita melihat orang berseberangan dengan kita melihat itu sebagai teguran atau mau menjatuhkan kita? Itu tergantung sudut pandang kita dan kita memandangnya. Nah, di Alkitab juga ada sebuah kisah, ya, seorang ayah di mana dia memandang Yesus sebagai seorang penyembuh yang luar biasa. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan meskipun anaknya ini susah disembuhkan. Bahkan dia sejak dia kecil, anaknya susah untuk berbicara. Nah, jadi kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal 9 ayat 17 sampai 29. Markus pasal 9 ayat 17 sampai 29. Tetapi saya akan soroti nanti hanya di ayat yang ke-24. Judul khotbah saya hari ini adalah tolonglah aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya ulangi ya. Judul khotbah saya hari ini adalah aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya akan baca kepada kita ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncang, dan anak itu terpelanting ke tanah dan guling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ini judul khotbah saya hari ini. Lanjut. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, yang menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu dia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya kepada mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Ayat yang terakhir, jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Jadi ayat yang lain di Matius dan Markus dikatakan, jenis ini tidak dapat disembuhkan kecuali dengan doa dan puasa. Baik, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kisah Good Friday tadi mengingatkan kita bagaimana kita memandang sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kisah ini tidak biasa terjadi di Alkitab menurut saya, ya. Karena setahu kita ya, di lingkungan kita kalau ada orang yang bisu atau tuli, kita tahunya itu penyakit mental ya, atau penyakit fisik yang memang bawaan dari lahir. Saya punya sepupu, dia tuli dan bisu, dan itu bawaan dari lahir ya. Tetapi di kisah ini memberitahu kita bahwa anak ini dia bisu, tidak bisa berbicara,
Ternyata itu pekerjaan roh jahat. Unik ya, hampir jarang kita dengar di lingkungan kita ada orang yang bisu karena roh jahat atau tuli. Biasanya di lingkungan sekitar kita yang kita tahu pura-pura tuli. Nah, itu dibikin-bikin sendiri ya. Giliran kita lagi ada butuh, nah pura-pura tuli. Biasanya orang yang suka minjam duit, ya, itu tiba-tiba pura-pura tuli dan pura-pura bisu. Pura-pura nggak punya kuota lagi ya. Nah itu yang terjadi di sekitar kita. Tapi kisah ini sungguh, pas saya baca, oh iya ternyata ada kisah-kisah penyakit fisik yang disebabkan oleh iblis yang sangat unik lagi adalah bisu dan tuli ya. Dan setiap kali roh menyerang dia, itu membantingnya ke tanah nggak tanggung-tanggung ya. Jadi dia menderita sejak kecil anak ini. Ya, tidak hanya soal bisunya, saudara saya itu dia bisu dan tuli. Dia hanya biasa aja, dia nggak kebanting-banting. Berarti memang fix itu penyakit dari bawaan lahir ya. Kasihan mereka sebenarnya ya. Makanya kalau di TV-TV kita lihat ada yang begini ya, itu untuk memberitahukan mereka informasi. Nah, jadi roh jahat ini sangat menyiksa anak tersebut. Ia sangat menderita dan kasihan sekali. Ya, tapi apa yang unik di sini adalah orang tuanya sadar betul bahwa anaknya sakit karena kerasukan roh jahat. Ya, mereka sadar betul bahwa apa yang dialami anaknya adalah disebabkan oleh roh jahat. Nah, di ayat 18 itu dikatakan di sana, kemudian orang tua anak ini dia sepertinya kesal sekali. Karena kenapa? Dia datang kepada murid-murid Yesus. Ternyata murid-murid Yesus nggak sanggup mengusir setan kepada anak ini. Ya bayangkan yang para rasul nggak sanggup mengusir setannya. Ya jadi kalau Bapak Ibu minta saya untuk berdoa dan nggak sembuh, ya para murid aja nggak bisa. Tapi ada mama mertua saya di sini memang pelayanannya di kuasa kegelapan begitu ya. Tapi kalau saya sepertinya kurang manjur kalau saya. Ya bisa ke Pak Gembala atau ke mama mertua saya, berdua beliau jagonya mengusir setan. Ya. Saya seperti para murid tidak bisa. Ya, kemudian orang tua murid ini dia datang langsung kepada Yesus. Dia ngasih tahu juga ya. Dia ngasih tahu ini saya udah minta murid-muridmu Tuhan, tapi nggak bisa gitu ya. Ini kemudian saya merenungkan ya. Seringkali kita juga menganggap hamba Tuhan serba bisa gitu ya. Semua permasalahan kita hamba Tuhan harus bisa selesaikan. Itu ini gambaran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus ya. Dan ternyata ini jelas di sini di bagian ini para murid pun buta. Nanti di ayat terakhir ditanya, kok bisa kami nggak bisa ngusir ya? Kemudian Tuhan Yesus kasih tipsnya hanya dengan doa dan puasa ya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah orang tua murid ini dia datang dengan kesungguhan hati kepada Yesus. Kemudian, tapi dia mengalami kekecewaan karena kenapa? Dia berharap kepada para murid bisa menyelesaikan permasalahan. Apa yang terjadi? Nggak bisa selesai. Ya justru dia langsung datang. Itu yang memicu dia kemudian datang langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, ya, jadi kalau Bapak Ibu kita doakan nggak sembuh, tidak membereskan masalahnya, jangan kecewa. Kemungkinan memang mungkin Bapak Ibu perlu langsung datang kepada Tuhan. Ya, jadi jangan buru-buru kecewa. Bukan karena kita enggak doa dan puasa. Ya mungkin Tuhan mau dengarnya Bapak Ibu supaya bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ya, tapi kalau ternyata doa kita sebagai hamba Tuhan manjur juga, ya puji Tuhan ya. Nah jadi di kampung saya itu, ya seringkali menganggap bahwa hamba Tuhan itu doanya lebih dekat di surga. Tuhan lebih dengar doa pendeta daripada doa jemaat. Ya, dan ketika kemudian doa mereka nggak didengar pada saat hamba Tuhan doakan, mereka akan panggil dukun karena mereka pikir Tuhan nggak pakai pendeta, kemungkinan Tuhan pakai dukun. Ya dan itu sesat ya menurut saya. Itu bahkan ada yang sampai pindah gereja pada akhirnya karena ada gereja lain kemudian ngomong, oh ya memang gerejamu doanya nggak didengar Tuhan. Di gereja kami pendetanya dekat banget dengan Tuhan, bahkan kemungkinan segera akan dipanggil Tuhan karena sudah dia sangat dengar dengan suara Tuhan ya. Ya, jadi bingung saya, kok ada orang yang mengklaim dirinya doanya lebih didengar Tuhan, ada orang yang tidak didengar Tuhan. Ya, mari kita lihat, refleksikan hidup kita, iman kita melalui kisah ini Bapak Ibu ya.
Nah, jadi kemudian ayat 19 ya. Tuhan Yesus sepertinya agak nadanya mulai meninggi. Dia bilang, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya ini, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Kemudian dia bilang, "Bawalah anak itu kemari." Dan Tuhan Yesus bilang, "Kalian ini kapan sih dewasanya? Kapan bisa beriman dengan sungguh-sungguh? Masa saya harus terus-menerus berada kepada kalian secara fisik, baru kalian mau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit?" Ya, kurang lebih Tuhan Yesus mau bilang, nggak usah nyalahin orang lain karena doamu tidak dijawab. Ya, itu masalahmu, kamu kurang percaya kepada kuasa Tuhan. Kemudian yang unik di ayat 19 ya, Tuhan nggak nunggu jawaban orang tua anak ini. Sebelum dia jawab, Tuhan Yesus bilang, "Bawalah anak itu kemari." Ya. Kemudian di ayat 20 ya, saya agak ulang-ulangi sedikit supaya kita dapat pemahamannya. Kemudian orang tua tersebut membawa anak itu kepada Tuhan Yesus. Kemudian sambil digoncang-goncang tubuhnya, dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, bahkan mulutnya berbusa. Saya belum pernah lihat orang yang sampai sakit seperti ini setiap hari. Saya belum pernah lihat. Kalau lihat orang mabuk mulutnya berbusa pernah, tapi kalau dirasuk setan saya belum pernah lihat ya. Tapi ini kasus yang luar biasa. Saya pikir juga bahwa orang tuanya kehabisan cara sebenarnya sampai dia datang kepada Tuhan langsung ya. Dia menembus kerumunan, yang penting anak saya sembuh ya. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi di ayat 21, kapan ini? Sejak kapan dia mengalami? Ya, kemudian orang tuanya bilang sejak masa kecilnya ya. Dan dia teruskan lagi, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi ngeri banget. Jadi roh jahat yang ada dalam dirinya tidak hanya membanting-banting, bahkan pengen bunuh dia. Bayangkan kuasa kegelapan itu memang sifatnya hanya menghancurkan, membunuh, membawa mereka kepada kebinasaan. Bayangkan kalau tidak disadari ya. Nah, jadi saya pernah lihat nih, dunia situ seringkali dengan hal-hal mistis itu dekat banget ya. Tapi saya bersyukur papa saya orangnya berseberangan dengan hal-hal yang mistis. Tapi saya pernah lihat tetangga saya, dia mati karena dia tangannya di ini jam 4 malam dia tahu ya, kalau di kampung ada untuk kelapa diparut ya, tahu ya. Di kota nggak tahu pasti itu. Di kota kita beli di pasar ya. Kalau di kampung masih ini namanya kukuran kalau nggak salah ya. Kemudian tangannya yang dia ini, tangannya sampai habis semua di daging tangannya, sampai dia mati sambil begini-begini, dua tangannya, dan itu kerasukan setan benar. Dan saya baru pertama lihat orang yang kerasukan setan sampai mati. Ini daging tangannya habis semua, telapak tangannya, sampai dia pendarahan, nggak sanggup ditolong lagi. Dia mati jam itu juga, jam 4 pagi. Ya, orang nolonginnya nggak bisa dihajar, dia pakai parang. Padahal orangnya normal. Ya, itulah kuasa kegelapan yang pernah saya saksikan ya. Nah, jadi kemudian orang tua ini dia datang kepada Tuhan Yesus ya. Dia sebenarnya sangat kesal kepada para murid, tetapi juga dia datang kepada Tuhan dengan sangat rendah hati. Dia datang Tuhan. Dan ini kalimat yang paling menenangkan ya, di ayat yang ke-24 ya. Dia berkata, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kalimatnya sepertinya agak rancu kalau sekilas kita dengar ya. Bagaimana kamu percaya sekaligus tidak percaya ya, begitulah kalimatnya. Nah, ini kalimat yang bagi saya sangat dalam maknanya ya. Ya, seorang orang tua dia mau anaknya sembuh dari penyakitnya, dan dia akan melakukan apapun yang penting anaknya sembuh, apalagi syaratnya cuma satu, suruh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia jujur sekali, "Tuhan, aku percaya Engkau sanggup memulihkan anak saya, tapi hati saya ini belum secepat itu untuk mengasihimu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya kuasa-Mu,
tapi aku belum bisa sepenuhnya percaya kepadamu Tuhan. Ya, dia jujur. Kalau kita mungkin kalau ditanya, kamu percaya nggak? Percaya. Kamu percaya nggak Tuhan menyembuhkan? Kita bilang aja percaya. Walaupun hati kita sebenarnya kurang percaya. Ya. Tapi orang tua anak ini menurut saya orang tua yang paling jujur dengan dirinya. Ya, dia percaya dengan kuasa Tuhan, tapi dia jujur. Hati saya belum sepenuhnya sebenarnya percaya kepada Engkau. Jadi Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, iman dan kerendahan hati, dua hal yang seharusnya muncul bersamaan. Iman dan kerendahan hati seharusnya dua hal yang muncul bersamaan. Mengapa demikian? Ada dua alasan. Yang pertama, dalam hidup ini selalu ada saja hal-hal yang kita lakukan di tengah keyakinan dan kepercayaan kita. Ya, hal-hal semacam itu kita harus jujur akui di hadapan Tuhan. Ya, seringkali kita punya masalah gitu ya, dan kita merasa nggak ada pertolongan. Satu pun nggak ada orang yang sanggup menolong kita. Ya, bahkan Tuhan pun mungkin kita sampai di titik di mana kita berkata, Tuhan, sepertinya Tuhan bukan jawaban lagi buat saya. Tetapi mesti kita coba lihat kata-kata ayah anak ini. Dia bilang, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia sudah di ujung di mana dia nggak mampu percaya, tapi dia butuh Tuhan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ada di posisi itu nggak? Kita sebenarnya udah nggak percaya. Saya udah doakan Tuhan berkali-kali, bertahun-tahun, dan merubah situasi sedikit pun. Dan kita hampir kehilangan harapan. Tapi saya berharap kata-kata ayah, kalimat ayah anak ini, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya. Ya. Yang kedua, alasan kedua kenapa iman dan kerendahan hati harus bersamaan, harus ada. Dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-6 itu dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di siapakah kita sehingga kita bisa tampil dengan sikap arogan dan congkak di hadapan Tuhan sebenarnya? Itu hal-hal yang biasa kita dengarkan. Tapi di kisah ini, di sini sedikit unik kisahnya. Jadi di ayat ini, disinilah kita tahu bahwa tema ini sangat menarik. Karena seorang ayah yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon pengampunan, belas kasihan Tuhan, sambil meneteskan air mata. Ya, dalam terjemahan lain itu dikatakan dia sambil meneteskan air mata, ya. Dan dia berkata, dia jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya percaya dengan kuasa-Mu, tapi hati saya belum sepenuhnya percaya. Dia belajar untuk mempercayai Yesus. Kita semua di sini, saya percaya kita nggak ada yang di titik di mana kita percaya 100% dengan Tuhan. Mungkin ada 1-2 orang. Tapi saya pun juga ada di posisi Anda semua. Kadang-kadang ada di bagian tertentu pada saat kita ada masalah, keraguan, pergumulan, ada di titik di mana kita mulut kita percaya, tapi hati kita nggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah, jadi bukankah juga dalam pergumulan hidup kita kadang mengalami situasi yang sama seperti orang tua anak ini? Ya, kita sebenarnya dituntut, kita sering dengar bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh 100% dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di kisah ini, kemudian melihat, saya dibukakan pikiran saya bahwa beriman kepada Tuhan itu tidak bisa ditebak sama sekali. Ya, tidak bisa ditebak. Di bagian ini kalau kita lihat, tidak ada konfirmasi bahwa dia percaya 100% kepada Tuhan, lalu Tuhan baru sembuhkan. Betul ya? Amin ya? Tidak ada jawaban apapun, dia hanya berkata, dia kasih tahu apa pertanyaan Tuhan Yesus. Kemudian jawabannya ini, jujur sekali, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kemudian Tuhan Yesus ambil anak itu, dan kemudian sembuhkan, usir roh jahat dari dalam diri anak tersebut. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal yang seperti ini. Di saat kita semua merencanakan sebuah rencana dalam keluarga kita, mungkin tentang keuangan kita,
mungkin yang lagi siap-siap menikah, persiapan pernikahan, mungkin orang tua yang mempersiapkan anaknya untuk sekolah atau pengen beli rumah, berbisnis, atau sedang sekolah untuk mengejar kemudian levelnya lebih tinggi, dan kemudian kita melihat semuanya sepertinya samar-samar nih, ya, semua semakin tidak jelas, semakin kesini tidak jelas. Bahkan orang-orang yang memusuhi kita misalnya semakin mengada-ngada, semakin hebat-hebatnya memusuhi kita, atau orang-orang mengecewakan kita, mengkhianati kita, dan kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk dikuatkan, untuk keluar dari masalah, tetapi ternyata seperti nggak ada pertolongan. Dan mungkin ini doa yang bisa kita pakai, ya. Ini bagi kita yang ada dalam situasi ini, ya. Tidak untuk semua. Bagi kita yang memang bisa mengimani semua 100%, puji Tuhan. Tapi masalahnya kita nggak semua seperti itu. Alasannya di mana kita berkata bahwa aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya. Dan kemudian kita lihat di situ bahwa kemudian setan diusir dari dalam tubuh anak tersebut dan dikira orang dia sudah mati, ternyata tidak. Dan ini yang paling unik juga, ya. Tuhan Yesus kemudian ngasih tahu kepada para muridnya. Mereka bertanya, Tuhan, kenapa kok kami nggak bisa ngusir setan kepada anak ini? Dan kemudian jawab Tuhan Yesus, adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di kitab Matius dan Lukas salah satunya bilang puasa dan berdoa, ya. Jadi memang ada pergumulan tertentu yang memang harus kita lakukan dengan puasa dan berdoa. Ya, mau puasanya berapa hari lah silahkan. Ada yang bilang puasa Esther, ada yang bilang puasa Yesus. Nah, puasa Yesus 40 hari 40 malam, ya. Jadi pastikan dulu sanggup melakukannya, ya. Dan berdoa, ya, doa saya rasa itu adalah kehidupan kita. Tanpa masalah pun seharusnya juga kita berdoa. Kenapa? Karena itu adalah membuktikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu hidup, ada komunikasi dua arah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ungkapan Sang Bapa dalam kisah ini sebenarnya mewakili apa yang kerap menjadi pergumulan banyak orang dan banyak orang beriman seperti kita. Kita seringkali berada dalam persimpangan antara percaya dan tidak percaya. Ya, mungkin kasus pergumulan yang satu selesai, muncul pergumulan yang lain. Ya, kita yang dulu masih lajang, kita berpikir saya dapat jodoh nggak ya sesuai dengan keinginan saya. Dapat jodoh sesuai keinginan kita, ternyata nggak sesuai dengan keinginan orang tua kita. Kemudian dapat dua-duanya, kita menikah, muncul masalah baru. Kita mungkin pikir saya nanti punya keturunan atau tidak. Kemudian pergumulan tersebut dapat kita, Tuhan jawab. Kemudian muncul pergumulan yang lain. Tuhan kira-kira tolong nggak ya saya untuk menyekolahkan anak ini sampai dia selesai berhasil. Dan kita seumur hidup kemudian kita selalu ada di persimpangan jalan yang membuat kita harus memilih antara percaya atau tidak. Nah, antara hidup beriman namun juga pergumulan akan Tuhan itu seringkali terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi sepertinya pergumulan ini adalah pergumulan yang sangat manusiawi apa yang dialami oleh seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Setiap kita maunya anak kita sembuh, keluarga kita sembuh. Maka apakah itu dari sakit hati, apakah itu dari hubungan kita yang retak, hubungan kita yang tidak sedang baik-baik saja, apakah kita terlilit hutang dan sebagainya, kita maunya sembuh, ya. Dan kita butuh pertolongan dan kita tetap memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan mungkin kita bisa jadi seperti ayah ini. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kisah ini mengingatkan bahwa kita tidak dapat sempurna mengasihi Tuhan. Saya menilai diri saya nggak banyak sekali nggak sempurnanya mengasihi Tuhan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu menyadari itu nggak? Atau mungkin Bapak Ibu mengasihi Tuhannya sudah tanpa sedikit pun belok-belok sama sekali. Ya.
Tapi ini kabar kebaiknya ya, dalam kerapuhan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam keadaan kita sulit menentukan mau percaya Tuhan sepenuhnya atau ragu-ragu, kita diundang Tuhan untuk mengakui ketidaksempurnaan kita di hadapannya. Bahwa kerapuhan itulah kita masih, dalam kerapuhan itulah kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dia akan memberikan pertolongan, bahwa Ia akan mengasihi kita dengan sempurna, dan Dia berkenan menolong kita yang tidak sempurna mengasihi. Coba diingat-ingat ya, pasti kita pernah pernah ditolong Tuhan walaupun sebenarnya hati kita nggak sepenuhnya percaya. Itu bukan karena kemudian kita pandai sekali menggoda-goda Tuhan, merayu Tuhan supaya menolong kita, enggak. Itu sama seperti ayah anak ini ya, dalam situasi di mana dia hatinya sedang kacau. Saya percaya mereka kehabisan banyak uang, kehabisan banyak waktu, belum lagi malu. Di zaman itu ya, mirip-mirip kita zaman sekarang. Pasti ditanya, anak ini kok bisa tuli dan dia kerasukan roh jahat begitu lama? Pasti ditanya, kira-kira apa? Itu dosa siapa? Sama seperti kita lah ya, kalau lihat orang lagi sakit, pasti kita mulai berpikir, ini dosa apa nih yang dia sembunyikan ya? Nah sama seperti orang tua yang pasti hatinya capek ya. Setiap ketemu tetangga pasti diomong itu roh jahat aja nggak keluar dari dalam tubuh anak. Pasti ada dosa keturunan yang tidak bisa dipatahkan, bisa diputuskan. Tetapi Tuhan Yesus unik sekali, Dia nggak nanya dosa apa yang sedang disembunyikan. Dia langsung menyembuhkan anak tersebut. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan sempurna walaupun kita tidak sempurna mengasihi. Amin. Amin ya. Jadi dalam kerapuhan kita mesti harus datang pada Tuhan. 3 aplikasi buat kita di pagi hari ini, Bapak. Yang pertama adalah tidak ada tempat lain atau orang lain yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda, Bapak Ibu, sampai hari ini terus setia kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, membawa semua permasalahan kita, kegalauan kita kepada Tuhan, itu sudah tempat yang paling benar. Ya, itu sudah tempat yang paling benar. Kita nggak bisa berharap kepada sesama kita akan mendengarkan kita dengan baik, akan mendengarkan semua pergumulan kita dengan baik, karena Dia juga punya pergumulannya sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua adalah, mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan kejujuran. Saya kemudian melihat, ya, ada beberapa kisah di Alkitab. Tuhan menolong orang-orang yang bahkan belum sepenuhnya percaya. Saya nggak sedang ngajak Bapak Ibu untuk tidak sepenuhnya percaya, tapi jika Anda dalam posisi susah dan sulit percaya, Tuhan juga pasti menolong kita. Tapi kenapa nggak hati kita kasih kepada Dia sepenuhnya? Kenapa mesti ragu-ragu kepada Tuhan? Tapi lagi-lagi Tuhan butuh yang namanya kejujuran di hadapan. Yang ketiga adalah, ada saatnya dalam masa keraguan sekalipun Tuhan memberikan pertolongan. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah kasih, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kepedulian. Dan itu disebut dengan anugerah Tuhan. Ya. Kira-kira anak ini, kalau kita sudut pandang kita tadi ya, orang tua anak ini layak nggak mendapatkan kesembuhan dari Tuhan? Kalau kita sekarang datang tapi nggak percaya, tapi dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, tapi dia nggak percaya bahwa ragu-ragu ini Tuhan boleh apa nggak sih? Tapi apa yang terjadi? Justru dia ngalamin kesembuhan, anaknya disembuhkan. Ya, jadi bukan bicara soal iman ayah anak ini, tapi bicara tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu tidak bicara tentang andil kita, persembahan sebesar apa yang kita berikan, rajin tidaknya kita melayani atau tidak, itu tidak dipengaruhi oleh itu. Anugerah Tuhan ada, bahkan
Saat kita nggak percaya Dia pun, Dia akan menolong kita. Jadi kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita ragu-ragu kepada Dia? Jadi saya melihat bahwa Tuhan Yesus yang saya percaya adalah Tuhan yang lebih mementingkan kepedulian dan cintanya kepada kita dibandingkan dengan persyaratan. Itu yang saya lihat. Tuhan Yesus yang percaya adalah Tuhan yang lebih menunjukkan cintanya dan kasihnya dibanding dengan persyaratan. Kalau mau sembuh, maka kamu harus menyucikan dirimu dulu 500 kali berdoa, atau lepaskan dulu kepahitan-kepahitan. Tuhan gak minta itu, langsung disembuhkan. Ini dalam kisah ini ya. Nanti ada di kisah lain Tuhan juga suruh mereka bereskan diri. Tergantung konteksnya. Tapi ini Tuhan kita, Tuhan yang luas, dipahami begitu luas, susah ditebak. Kasihnya begitu luas. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita pernah ngalamin ya. Kita bisa membedakan Tuhan yang penuh kasih dengan tidak. Kita pernah nggak ke rumah sakit, kemudian kita pakai BPJS? Bisa tahu ya, di situ persyaratannya minta ampun. Sakit kita hanya sakit kepala, kita pulang-pulang bisa sakit perut sama darah tinggi naik, nambah penyakit kita. Kenapa? Kasihnya mereka hanya ditunjukkan kalau kita ikuti semua persyaratan. Ya, tapi Tuhan, Dia tanpa persyaratan apapun, Dia tunjukkan anugerahnya kepada orang yang datang kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jika apapun pergumulan kita saat ini, jika kita yang sudah mantap hatinya percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, pertahankan itu, iman itu kepada Tuhan Kristus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi jika kita dalam posisi di mana hati kita susah melihat ke depan, susah percaya kira-kira hidup saya ini mau dibawa kemana nih oleh Tuhan, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, pergumulan kita tidak kunjung selesai, datang terus kepada Dia. Jujur, mungkin kita seperti ayah anak ini tadi. Aku percaya Tuhan, tolonglah saya yang rapuh ini, tolonglah saya yang sulit percaya ini, dan saya percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan saya. Atau mungkin itu adalah keluarga kita, pasangan kita, atau tempat di mana kita bekerja. Jadi dari kisah ayah anak ini, dan kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa, yang besar, tanpa persyaratan sedikit pun. Dan itu yang disebut dengan anugerah Tuhan. Itulah yang kita alami sampai hari ini. Kita alami anugerah Tuhan setiap hari. Meskipun kita tidak sempurna mengasihinya, Dia selalu sempurna mengasihi kita. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita terus mengasihi Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seringkali kami dihadapkan pada persimpangan percaya atau tidak, percaya atau ragu-ragu. Kami belajar di pagi hari ini tentang seorang ayah yang membutuhkan kesembuhan anaknya. Dan kami takjub betapa Engkau mengasihi orang-orang yang berdosa. Betapa Engkau mengasihi kami yang kadang-kadang tidak sepenuhnya percaya kepada Engkau. Walaupun kami banyak sekali melihat kebaikan-Mu, mujizat yang kami alami, cinta kasih yang kami alami, kebutuhan yang Engkau cukupi bagi kami. Tapi seringkali kami masih merasa kurang percaya kepada Engkau. Terima kasih waktu anugerah-Mu dalam kerapuhan kami, dalam ketidaksempurnaan kami. Tuhan terus mengampuni kami dengan sempurna. Tuhan terus mengasihi kami dengan sempurna. Dan kami mohon ampun kepada Engkau. Kami mau terus belajar untuk percaya kepada Engkau sepenuhnya, sampai pada akhirnya kami bersama-sama dengan Engkau mendapati hati kami itu setia kepada Engkau dalam pergumulan apapun. Berkati kami pada hari ini Tuhan. Kami yang saat ini mungkin sulit untuk melihat kenyataan hidup yang sedang kami alami. Pertolongan Tuhan yang tidak kunjung datang sepertinya. Dan kami tawar hati, kami pahit hati.
Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami tepat sesuai dengan waktu terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Lalu bahwa kami tidak akan bimbang dalam menjalani hidup ini walau penuh dengan berbagai pergumulan. Satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Allah bersama kami. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya ini. Sungguh kami menikmati akan kebersamaan kami sebagai keluarga Allah. Lebih lagi hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu di dalam keraguan dan ketidakpercayaan kami. Engkau selalu setia dan memberikan keyakinan kepada kami. Karena itu mampukan kami untuk terus percaya kepadamu. Persoalan dan pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yaman yang telah menyampaikan firman Tuhan ini. Urapi terus hamba-Mu, pakai menjadi alat dalam tangan-Mu untuk meneguhkan, membawa orang kepada Kristus, berkati keluarga, istri dan anak. Tuhan, terima kasih juga untuk Anggia yang telah memimpin kami dalam ibadah hari ini. Puji-pujian, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga dengan Bu Lisa, Eta, juga hamba-Mu Pak Anton, Chris. Demikian pun juga dengan Iren, Pak Eko yang telah melayani. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi berkat rohani yang akan kami bawa pulang untuk meneguhkan kami, untuk meyakinkan kami
supaya kami tetap kokoh kuat dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa untuk terus pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapa. Biarlah kami semakin perkasa di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan dan menghadapi semua pergumulan hidup kami. Biarlah kami terus menjadi saksi-Mu, bahkan melalui hidup kami orang lain dapat dipengaruhi untuk datang percaya kepada Tuhan. Demikian pun juga untuk guru-guru sekolah minggu hari ini yang sudah melayani. Tuhan memberkati anak-anak kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau teguhkan mereka dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan rumah tangga kami doakan. Hubungan suami istri, anak orang tua, kiranya Tuhan teguhkan kami. Biarlah cinta kasih kami akan semakin bertumbuh dan membuat keindahan dalam hidup bersama kami. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga atau rumah tangga, suami istri yang mengalami masalah. Tuhan, kami berharap kepada Tuhan, teguhkan hamba-hamba-Mu, dan biarlah kami kembali kepada kebenaran-Mu, karena hanya itu yang dapat memulihkan kehidupan rumah tangga kami, dan kami dapat menikmati kebersamaan kami sebagai anugerah Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga mempersiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan panggilan-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan pekerjaan daripada seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apa yang diusahakan oleh tangan jemaat Tuhan, sehingga sungguh datangkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan kami juga melayani Tuhan dengan berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami melalui usaha dan pekerjaan itu. Hari ini secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus. Walaupun kami tidak menyebut apapun bentuknya, kami mohon biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan, Engkau memberikan solusi dan jalan keluar tepat pada waktunya. Teguhkan seluruh jemaat-Mu dengan pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk mereka yang lemah tubuh, sakit, yang melawatan dan jamaah Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan penglihatan hamba-Mu Pak Agus. Hari Tuhan Engkau tolong. Ibu Cynthia Maria kami doakan, Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Demikian pun juga ya Tuhan, ayah daripada Ibu Citra, kami doakan, mari Tuhan Engkau lawat hamba-Mu, berikan pemulihan dan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Ibu Marta, Ibu Asyu, Ibu Liliana, Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit, apapun sakit mereka, kami bawa mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya asal Tuhan menjamah mereka, pasti mereka sembuh. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Lindungi mereka dari pergaulan yang tidak baik. Biarlah firman Tuhan yang dalam hati mereka akan menjadi rema, sehingga mereka terus berjalan hidup takut akan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemuda-pemudi kami yang sudah waktunya untuk berumah tangga. Siapkan teman hidup yang seiman sepadan untuk mendampingi hidup mereka berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pernikahan daripada anak kami Tirta dan juga Claudia. Tuhan Engkau memberkati seluruh persiapan, baik pemberkatan nikah, catatan sipil, bahkan juga ramatama atau resepsi. Segala persiapan Tuhan Engkau berkati orang tua kedua belah pihak, keluarga kedua belah pihak, sehingga acara yang dapat dilaksanakan untuk datangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau menyertai mereka. Kalau mereka lemah, teguhkan mereka. Kalau mereka sengaja, Tuhan ingatkan mereka. Demikian pun juga mereka yang ada di tempat yang jauh dan tidak bersama dengan kami. Tuhan Engkau sertai mereka. Doa untuk Pak Kon yang ada di Bogor. Demikian pun juga hamba Pak Thomas yang ada di Baghdad. Engkau menyertai hamba-hamba dalam segala tugas dan tanggung jawab. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin sementara ke kota lain, ke pulau lain, Tuhan Engkau berkati mereka juga. Dan pada waktu yang tepat, mereka boleh bersama-sama dengan kami di waktu-waktu mendatang dalam kesempatan seperti ini. Ya Bapa di surga, kita berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau yang menolong, memberkati, berikan semangat gairah buat kami kerjasama, sehingga kami terus membangun tubuh Kristus dalam wadah GKI Roh Marturia. Terima kasih Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 2 dan 1.
Demikian pun juga Tuhan untuk penghijrah dalam negeri luar negeri. Kami berdoa untuk kerjasama pimpinan-pimpinan gereja, supaya pimpinan gereja bersatu hati untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hari ini. Dan mengucap syukur untuk persembahan yang telah diberikan kepadamu. Karena itu adalah merupakan berkat dari Tuhan, sebagai tanda kasih, sebagai tanda ucapan syukur kami. Balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami pada hari ini Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah lain di minggu mendatang.